104 juta view, 200.000 subscriber, channel centang. Bagaimana kabar monetisasinya? Apakah langsung bakal diterima monet? Nah, menjadi pertanyaan kan? Nah, tapi kalau untuk kawan-kawan yang masih bingung, ini kan sekarang nih ada update YouTube Short. Udah saya bahas, tapi pastikan juga kawan-kawan untuk cek channel senior nih. Nah, channel Bang Den JC. Makanya kita pakai helm yang sama, dapat uang dari YouTube Short terbaru. Ingat, langsung cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih kita di channel Tamlika. Nah, kawan-kawan lihat saya lagi ada di atap. Nah, kita jadi keingat sama channel kawan saya Bang Metrik. Langsung aja dah cek channel Bang Metrik. Nah, ini topi-topinya kita ganti dulu menjadi topi andalan kita nih. Udah pas dah. Nah, pada episode kali ini nih, apa nih yang akan kita coba untuk bahas ialah ini. Channel Kisah Perjalanan. Kawan-kawan lihat 210.000 subscriber. Dan yang paling spektakuler lagi ialah kawan-kawan bisa lihat di bagian bawahnya sini ada 104 juta views. Nah, itulah kenapa sebabnya saya mengambil tema di atas begini pakai topi proyek membangun. Karena ketika kita membangun sebuah channel nih, channelnya itu kawan-kawan bisa lihat di sini tertulis subscribernya itu 210.000 subscriber dan 80 juta penayangan. Nah, kita nih kan untuk monetisasi disuruh cari 10 juta penayangan. Channel ini dapat 80 juta penayangan dan kita disuruh nyari 1000 subscriber. Channel ini dapat 200.000 subscriber. Membangun sebuah channel dengan waktu yang bisa dikata nih cukup singkat juga sebenarnya ya. Walaupun di sini tertulis 2011, tapi kawan-kawan cek sendiri dan nanti ini channel nih video shortnya itu baru, kalau kagak salah baru 6 bulan yang lalu videonya yang paling tua. Dalam waktu 6 bulan beliau udah ngumpulin 200.000 subscriber, 100 juta penayangan, channelnya udah centang, udah terverifikasi juga. Lalu di mana masalahnya, Kak? Masalahnya channelnya ini beliau ditolak monetisasi. Jadi jangan sampai kawan-kawan menganggap nih bahwa yang penting itu nyari aja 10 juta view. Itu ini channel nih 100 juta view kena konten berulang. Kita tolongin dah, bagaimana membuat channel ini kembali monet. Mudah-mudahan bisa saya coba kasih resepnya. Alhamdulillah channel saya yang satu konten digunakan ulang dan dismonetisasi oleh pihak YouTube. Tapi alhamdulillah saya ikuti saran dari Bang Tamlika tentang pembuatan video banding. Besoknya banding saya diterima. Alhamdulillah kalau video dari channel Tamlika bisa ada manfaatnya. Dan channel inti saya yang subscribernya 20 ribuan dan sudah 4 kali ditolak monet karena juga konten digunakan ulang. Padahal semuanya original. Kemarin malam saya buatkan video bandingnya lagi. Tetap dengan arahan Bang Tamlika. Bismillah, semoga hari ini dapat kabar baik dan channel saya kembali monet. Nah, video banding itu kagak asal-asalan dibuat. Itu sesuai dengan, sebenarnya bukan sesuai dengan arahan saya. Yang paling utama sesuai dengan apa yang YouTube inginkan. Itu kuncinya. Sesuai dengan yang YouTube inginkan. Kalau kagak sesuai, langsung mental lagi, ditolak lagi video bandingnya. Ini kisah perjalanan channelnya. Kisah perjalanan. Nah, ini kita ganti aja dulu dengan topi andalan kita kali. Nah, kita simpan situ dulu dah. Baru kita ganti. Nah, kalau Bang Metrik punya potongan genteng, kita juga punya, bro. Nah, pastikan cek channelnya Bang Metrik. Kisah perjalanan. Channel ini ditolak monetisasi simpelnya karena tertulis di sini video terlihat diproduksi massal dan dihasilkan secara otomatis. Ditulis di situ diduga videonya dihasilkan secara otomatis. Otomatis butuh video klarifikasi menjelaskan channelnya. Nah, jadi jangan sampai kawan-kawan pikir kalau channel 200.000 subscriber itu bakal pasti lolos monetisasi. Belum tentu. Nah, untuk menolong channel ini saya coba berikan resep.
Resep apa? Resep untuk mengajukan banding. Soalnya mengajukan video banding itu kagak juga mesti langsung diterima. Bayangkan banyak banget yang udah DM itu ditolak video bandingnya. Nah, begitu dikirim ke saya video bandingnya dan saya lihat memang video bandingnya itu salah, agak sesuai dengan apa yang YouTube inginkan. Dan lagi-lagi nih, video banding untuk tiap channel itu beda sebenarnya. Beda fokusnya. Misal channel kisah perjalanan ini itu beda membuat video bandingnya. Kenapa bisa begitu juga beda? Karena tiap channel ketika ditolak monetisasinya, beda alasan penolakannya. Walaupun kawan-kawan bakal bilang ditolaknya kan paling konten berulang, konten digunakan ulang, tidak memenuhi persyaratan. Itu ada juga tulisan di bawahnya, video terlihat diproduksi massal atau dilakukan secara otomatis. Itu kuncinya untuk membuat video bandingnya. Video banding itu lebih ke klarifikasi sebenarnya. Itu yang harus kawan-kawan ingat. Klarifikasi. Mengklarifikasi apa, Kak? Mengklarifikasi terhadap tuduhan yang diberikan kepada channel ini. Channel ini kan dituduh membuat video secara otomatis. Otomatis video bandingnya harus berfokus kepada tuduhannya. Nah, misal nih, ente dibilang dituduh nginjek genteng. Tiba-tiba menjelaskan kenapa kompor meledak. Itu kan beda. Beda kan? Begitu dah kok simpelnya. Genteng keinjek harus klarifikasi. Bukan saya yang injek genteng. Jangan klarifikasi yang lain. Ini konten dibuat otomatis. Kenapa bisa kena? Kita lihat channelnya. Kita buka video shortnya. Kita urutkan dari yang paling populer. Paling populer bisa kita lihat ada 19 juta view, 5 juta, 3 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta. Yang mana nih yang mau kita klarifikasi? Pertama, ketika kita melihat konten yang ini, kalau kita buka nih konten yang ini, beliau menggunakan suara Google. Apakah kagak boleh gunakan suara Google? Boleh. Boleh, yang bilang nggak boleh siapa? Nah, ini menggunakan suara Google. Terus ini masih bentuk video. Makanya yang ini masih saya rasa cukup aman. Yang butuh diklarifikasi itu yang mana videonya. Yang kedua, kalau diurutkan dari yang paling populer, yang ini. Kawan lihat persoalan dari video yang ini. Tunggu saya kecilkan dulu volumenya biar kita bisa play videonya nih. Biar kita bisa muter videonya. Oke, kita puter. Kan lihat videonya ini bentuknya. Dia kehitung apa nih kalau kayak gini bentuknya. Ini lagi terplay loh. Nah, gambar yang bergerak ke samping, di zoom in, di zoom out, digeser ke samping, di zoom in, di zoom out, geser ke samping, suaranya suara Google. Lalu tentunya ini akan menimbulkan dugaan oleh YouTube. Jangan-jangan video ini diproduksi otomatis pakai program. Kenapa YouTube bisa menduga kayak begitu? Coba aja kawan-kawan urutkan dulu dari video shortnya yang paling populer. Yang kedua putar aja lagi. Sama. Terdapat pola untuk membuat videonya. Gambar, di zoom, di zoom in, di zoom out, disuntik suara Google. Jadi terkesan video ini bukan kita yang buat, tapi program yang buat untuk kita. Cocok kagak? Nah, ini persoalannya. Pertama, video yang berupa gambar begitu, pakai suara kita aja nih, itu kena kalau videonya gambar yang di zoom in, zoom out, pakai suara kita, kena konten berulang. Kenapa bisa seperti begitu? Ini nih pasalnya. Slideshow gambar, tunggu saya turunkan dulu. Dia ada di bagian konten berulang. Jadi kawan-kawan buka aja di kebijakan program AdSense, konten berulang, turunkan ke bawah, konten yang melanggar pedoman ini. Nah, konten berulang yang melanggar itu seperti bagaimana? Ini, slideshow gambar atau text scroll dengan sedikit atau tanpa nilai edukasi, komentar, dan narasi. Narasinya kena suara Google, dianggap bukan narasi kita. Nah, di sini persoalannya kan, slideshow gambar atau text scroll. Agak ada YouTubernya. Terus habis itu langsung aja videonya itu gambar yang bergerak-gerak, zoom in, zoom out, diisi suara kita. Lalu katanya ada channel sebelah kayak begitu, lolos juga dia. 80 juta view juga kalau nggak salah. Saya lupa berapa juta view yang channel sebelah itu yang lolos. Apa bedanya? Bedanya channel sebelah itu pakai teks.
teksnya itu bergerak seperti video ini. Nah, ada nilai tambah. Apalagi nilai tambahnya? Channel sebelah itu pakai video, bukan pakai gambar yang di zoom in, zoom out. Jadinya kagak jatuh-jatuhnya, hitungannya kagak jatuh di slideshow. Karena video yang diedit dikasih teks dianggap ada nilai tambah. Narasinya saya lupa pakai Google atau bukan, itu yang channel sebelah. Jadi begitu, kadang-kadang kita ngelihat nih channel sebelah melakukan yang persis kayak kita lakukan. Misal nih Bang Metrik syuting di Genteng, saya juga syuting di Genteng. Ya belum tentu sama hasilnya, belum tentu. Nah, itulah sebabnya saya ambil tema di Genteng juga. Untuk sekalian memperlihatkan kawan-kawan, jangan sampai kita fokus melihat channel sebelah kita langsung ngikutin. Belum tentu kita ngikutin yang sama. Tiap orang beda-beda, pastinya ada perbedaannya. Perbedaan kecil menghasilkan hasil yang berbeda juga ujung-ujungnya kan, membangun channel. Oke, jadi channel yang ini kisah perjalanan kena slideshow, lalu kena konten dibuat berdasarkan template, diproduksi massal atau dihasilkan secara terprogram. Kenapa YouTube bisa menduga seperti begitu? Coba aja kawan-kawan buka video-videonya. Video yang mana aja kawan-kawan buka, sama pola pembuatan videonya. Jadi boleh dong kalau YouTube menduga diproduksi massal konten ini. Seperti tampilan yang ini. Konten dibuat berdasarkan template, diproduksi massal. Bagaimana cara kita menolong channel kawan kita ini agar bisa kembali monet lagi? Solusi yang saya kasih nih ke kawan kita ialah membuat video banding. Video banding yang mau dibuat itu seperti bagaimana, Kak? Nah, ini asal-asalan membuat video banding itu bakal ditolak lagi monetisasinya. Video bandingnya ditolak, paling-paling dapat lagi tulisan video banding tidak menjelaskan channelnya. Oleh karena itu udah saya siapkan nih. Kita langsung lihat video bandingnya itu harus bagaimana. Nah, ini yang harus disertakan. Ini kan selalu saya kasihnya, selalu salah juga hasil video bandingnya. Saya bingung juga, selalu saya kasih ini dan tetap salah video bandingnya. Saya persingkat saja. Mencantumkan URL channel 30 detik pertama. 30 detik pertama tuh. Langsung buka channel yang mau diajukan banding. Nah, kita perbesar dulu. Begini, kita kan mau mengajukan banding nih. Oke kawan-kawan, 30 detik pertama harus langsung menunjukkan diri dan channel yang mau diajukan bandingnya. Ingat menunjukkan URL channelnya. Buka channelnya, ada juga yang udah ngirim video bandingnya. Videonya termirror. Kalian tahu video termirrornya, ini tulisan YouTube-nya udah di mirror kembali, jadinya terbalik tulisannya. Jadi ketika editnya juga itu, terus di mirror supaya kelihatan. Peninjau monetisasinya kan mau baca. Bagaimana cara bacanya kalau terbalik, termirror kan? Misalnya begini. Kelihatan gak ini? Langsung muncul diri kita. Halo YouTube, I'm Tamlika from channel Tamlika. Terus bisa terbaca jelas channel dan link channelnya. Sebenarnya yang perlu dibuka itu YouTube Studio-nya. Saya nggak mau buka YouTube Studio saya. Nah, jadi anggap ini YouTube Studio. Ingat, harus bisa terbaca. Yang kemarin ngirim ke saya video bandingnya kagak kebaca di videonya. Memperlihatkan diri dan URL channel. Tunjukkan. Ini channelnya, ini URL-nya. Nah, kayak begitu. Dan yang kemarin itu udah berulang-ulang saya utarakan pakai bahasa Inggris. Masih juga mau pakai subtitle. Tuh, bagaimana ya? Mau kagak nih monetisasinya tembus? Oke, bahasa Inggris. Jadi subtitlenya itu yang kita baca langsung. Kita utarakan lah. Halo YouTube, I'm Tamlika from channel Tamlika. This is YouTube Studio Browser for my channel Tamlika. Nah, oke. Itu 30 detik pertama. Baru itu dulu tuh perkenalannya. Nah, habis itu kita kecilkan dulu ini. Butuh yang ini yang paling pentingnya. Terutama untuk channel yang ini. Karena channel yang ini ditolak karena diduga membuat konten secara otomatis. Kalian bisa baca gak? Menyajikan contoh visual yang menunjukkan proses pembuatan konten Anda. Tunjukkan cara Anda mengedit atau merekam konten. Dan cobalah menghubungkan apa yang Anda tampilkan dalam video banding dengan konten lain di channel Anda. Nah, Anda boleh ngapain? Menunjukkan diri di dalam video tersebut atau memberikan sulih suara. Bagaimana cara mengisi suaranya? Berhubung channel kawan kita yang ini kan isi suaranya pakai suara Google. Channel kisah perjalanan ini mengisi suaranya pakai suara Google. Jadi butuh ditunjukkan bagaimana
channel kisah perjalanan ini membuat suara di dalam videonya. Oke, bisa dipahami? Jadi 30 detik yang pertama tadi itu yang pembukaannya udah jelas. Pembahasan pertamanya di dalam video bandingnya, ingat ini channel 200.000 subscriber loh, harus fokus buatnya. Nah, menunjukkan diri dalam video atau bagaimana proses mengisi suaranya. Nah, buka satu kontennya, buka saat kita mana channelnya. Buka channelnya, jadi tunjukkan lagi di video. Kan di sini bagaimana memberikan suara, bagaimana konten Anda direkam, dan bagaimana konten Anda diedit. Ingat baik-baik, YouTube mau lihat bagaimana cara suara dalam video ini, bagaimana video ini dibuat, dan bagaimana video ini diedit. Direkam itu kan dibuat. Dan ini dibuat untuk 3 video yang paling populer di channel kisah perjalanan ini. Oke, begini. Berdiri depan kamera, jangan termirror. Tunjukkan channelnya. Ingat, channelnya harus bisa kebaca loh. This is my channel kisah perjalanan. This is me, this is my channel kisah perjalanan. Nah, as you can see, seperti yang Anda bisa lihat YouTube, you can see YouTube. This video I made by myself. Saya buat sendiri videonya. Nah, klik videonya, tunjukkan. Nah, ini kan udah saya chat orangnya. Katanya dibuat pakai laptop. Nah, tunjukkan video yang ini, lalu tunjukkan laptop di sini. Tangan tetap megang ini. This video I made, how I made this video. Bagaimana cara saya membuat video ini. How I made this video. This is my laptop or my PC. Ini laptop saya atau PC. Edit this video in here. Nah, jadi tunjukkan video yang ini, diputar. Ini kan video bergerak ini. Yang satunya yang hanya gambar. Nah, jelaskan bahwa ini sound for this video made by Google Translate, atau tunjukkan syuting kameranya ke sini. Nah, this is play di sini, play di sini, tunjukkan juga di sini, ini tunjukkan ini, play di sini untuk suaranya. Lalu bagaimana mengeditnya? Edit this video using this, menggunakan aplikasi ini. Bagaimana mengeditnya? Bagaimana mengisi suaranya for this video. Ulangi lagi untuk video yang 3 juta, video 5 juta, video 3 juta, dan video yang baru diupload. Yang ini, yang 1000 yang baru diupload. Nah, 3 video butuh. Ini baterai HP saya udah mau lowbat. 3 video butuh diklarifikasi seperti yang barusan saya praktekkan. Jangan bikin gerakan tambahan. Bagaimana maksudnya buat gerakan tambahan, Kak? Maksudnya buat gerakan tambahan itu, video diminta buat vertikal seperti begini. Horizontal ke samping begini. Dia malah buat video terus ke atas begini. Ingat, video banding bukan yang lurus ke atas begini. Bukan. Tapi yang formatnya ke samping. Nah, itu. Terus habis itu, video banding dibuat, ubah nama channel. Nah, kagak bisa. Video banding dibuat, dia menjelaskan 3 video. Video pertama, vertikal. Video kedua, ke samping. Video ketiga, vertikal lagi. Berubah-ubah format videonya. Sedangkan kita ini, anggap nih kita ini ada di orang yang bersalah, yang mau menjelaskan. Tentunya harus meyakinkan dong. Cocok kagak? Nah, makanya ini yang paling penting ada di dalam video banding untuk channel kawan kita ini yang 200.000 subscriber, 200.000 subscriber, 82 juta view, channelnya udah centang. Jadi begitu. Setelah video banding siap, terus ikuti langkah yang ini, itu gampang. Dan yang paling di atas ini, ingat, di sini tertulis, setelah kita baca bareng nih, di sini tertulis, saat meninjau banding Anda, kami akan menilai channel Anda berdasarkan kondisinya saat ini. Artinya Anda tidak boleh menghapus video sebelum mengajukan banding. Jadi, bagaimana ya? Buat video bandingnya, jangan buat gerakan tambahan setelah membuat video banding. Jangan berkreativitas apa begitu, jangan buat video banding seperti yang saya arahkan. Buat baik-baik, kirim dulu link video bandingnya biar saya tonton dulu lah. Bagaimana bentuk video bandingnya. Udah saya siapkan wadahnya di Telegram, ditolak monetisasi. Cari aja ditolak monetisasi grup Telegramnya. Kirim link video bandingnya biar saya tonton dulu. Jangan sampai salah nih membuat video bandingnya. Bukan salah sih sebenarnya, tidak sesuai dengan yang YouTube inginkan.
Soalnya kagak ada salah benar. Yang ada itu sesuai yang YouTube inginkan atau kagak. Nah, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video kali ini ada manfaatnya untuk kawan-kawan semua. Langsung chat Telegram ditolak monetisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.